Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ustaz Rahman MBD selaku Ketua Pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika KIP Anima Surabaya, yang kami banggakan seluruh peserta webinar belajar film Bad Genius sudah hadir pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara webinar belajar dari film Bad Genius pada siang hari ini. Salawat serta salam marilah kita haturkan bersama-sama kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang sudah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ari Mandana, mahasiswa Pendidikan Fisika KIP Anima Surabaya angkatan 2011. Insya Allah di sini saya akan memandu jalannya acara mulai dari awal sampai akhir. Sebelum saya membacakan susunan acara, saya ingin menyapa teman-teman yang sudah hadir dalam webinar ini. Baik, sudah di-rename semua ya. Ada yang dari Kebumen, ada yang dari Malang, Masya Allah juga ada yang dari Jakarta ya. Kak Livia Faiz Zahara. Yang mana ya? Teman-teman webinar juga kan ya kameranya ya biar kita saling tahu wajah-wajahnya ya, biar saling mengenal satu sama lain. Ya, alhamdulillah ini di masa pandemi kita diberikan kesempatan untuk bertemu ya secara virtual. Alhamdulillah kita sudah bertemukan dari luar kota, ada yang dari Jawa Timur asli, dari Malang, dari Kebumen, Kediri, dari Jember juga. Alhamdulillah juga ada yang dari SMK 14 Jakarta ya, dari Via. Dalam masa pandemi ini kita mendapatkan hikmahnya, salah satunya dengan mengikuti acara webinar dengan tema belajar dari film Bad Genius pada siang hari ini. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada webinar kita pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua ada tilawatil Quran. Acara yang ketiga adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Al-Hikmah. Acara yang keempat yaitu laporan ketua pelaksana. Acara yang kelima sambutan-sambutan. Dan acara yang keenam yaitu acara inti. Setelah acara inti nanti ada diskusi dan tanya jawab. Dan acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Baik, ke seluruh peserta webinar, untuk langsung saja kita ke acara berikutnya, yaitu tilawatil Quran. Yang akan disampaikan oleh Kak Abdul Aziz Fauzi, mahasiswa Pendidikan Fisika angkatan 2019. Kepada Kak Abdul Aziz Fauzi, waktu dan layar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga yang membaca dan yang mendengar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, selamat datang ke Ratu Kak Ratu Kofifa di acara webinar kami. Iya. Mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Alimah. Untuk seluruh peserta webinar mohon untuk duduk tegak untuk menambah nasionalisme kita negara Indonesia.
Semoga dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya, rasa nasionalisme kita makin bertambah untuk negara Indonesia ini. Baik, acara selanjutnya yaitu laporan ketua acara webinar kita pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Usama Aziz. Aziz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, mohon izin, apakah suara saya masuk, Mas Kiki? Ya, masuk Mas, jelas. Ya, alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya oleh MC Mas Ari Krismandana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahwali ahli nar amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk kesuksesan dari acara Himafis Class Session pertama ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah turut hadir mengikuti acara Himafis Class ini dengan sangat antusias. Kedua kalinya saya ucapkan terima kasih pula kepada Kak Ratu Sinta Hovifah yang telah meluangkan waktunya untuk bisa membagikan ilmunya, membagikan apa yang dia ketahui, pengalaman-pengalamannya pada siang hari ini. Pertama-tama, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Usama Abdul Aziz, mahasiswa Pendidikan Fisika Angkatan 2019. Di sini saya selaku sebagai ketua pelaksana dari Himafis Skill Class season pertama ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh anggota, seluruh peserta, seluruh panitia, dan semua yang ikut andil untuk kesuksesan ini. Alhamdulillah untuk Himafis Skill Class ini insya Allah akan dilaksanakan oleh Himafi, Himpunan Mahasiswa Fisika STK Al-Hikmah Surabaya, selama 5 season. Jadi untuk yang pertama ini kita akan membahas tuntas terkait budaya belajar, budaya literasi yang mana kita kaitkan dengan belajar dari film Bad Genius. Semoga ini bisa memberikan keberkahan bagi kita semua. Untuk peserta dari Himafis Skill Class ini alhamdulillah ada dari berbagai seluruh penjuru Indonesia, ada dari Jakarta, ada dari Kebumen, ada dari Purbalingga, ada dari Malang,
ada dari Surabaya, dan masih banyak lagi. Semoga teman-teman semuanya yang telah menyempatkan hadir diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk teman-teman adik-adik SMA yang sekarang sedang mengikuti ataupun hendak menghadapi ujian-ujian masuk perguruan tinggi, semoga segera dilancarkan, dan semoga pula untuk teman-teman mahasiswa yang mengikuti acara ini tetap diteguhkan hatinya, tetap diteguhkan keimanannya, tetap diteguhkan niatnya untuk tetap mencerdaskan Indonesia, membanggakan Indonesia, dan memajukan Indonesia untuk kedepannya. Mungkin hanya ini saja bisa saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya selaku Ketua Pelaksana mewakili seluruh panitia, mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh peserta apabila ditemukan ada kurang, kesalahan, keteledoran dari kami semua, entah itu dari perkataan, perbuatan, perilaku. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga acara ini bisa diikuti oleh teman-teman semuanya dan menambahkan keberkahan bagi kita semua. Mungkin hanya saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Usama Abdul Aziz atas pelaporan kegiatannya. Baik, sebelum melanjutkan acara, para peserta webinar dimohon untuk mengganti virtual background-nya yang sudah di-share oleh panitia di grup HSC Season 1 ya, biar kita kompak semua. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika STKIP Al-Hikmah Surabaya yang akan disampaikan oleh Kak Diki Nurmawan. Kepada Kak Diki Nurmawan, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, baik. Cek sebelumnya apakah suara saya terdengar? Masuk Kak. Jelas Kak. Masuk Kak. Ya, oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Prodi Pendidikan Fisika Ustadz Faiz Hasim MPD, yang kami hormati Pembina Himapfi Prodi Pendidikan Fisika Ustadz Agus Rahman MPD, yang kami hormati Ustadz Ustazah dosen beserta pengasuh yang turut hadir dalam kegiatan Himapfi Skill Class season pertama ini, yang kami hormati Kak Ratu Sinta Khofifah Batia selaku pemateri yang Masya Allah sudah berkenan meluangkan waktunya hadir dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Tak lupa juga yang kami sangat banggakan para peserta Himapfi Skill Class ya, season pertama ataupun season ke-1 ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah dalam acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kelak nanti. Amin ya robbal alamin. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena hampir semua sudah terwakilkan tadi oleh Kak Usama selaku Ketua Pelaksana ya. Di sini saya pertama ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk bisa menjalankan agenda Himapfi Skill Class ini, apalagi untuk agenda ini istilahnya agenda yang kita itu maraton ya, maraton sekitar ada 5 season yang nantinya akan kita laksanakan. Tentunya ini butuh energi yang cukup luar biasa dari teman-teman panitia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.
Yang selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih tentunya tanpa dukungan dari Ustadz-Ustadzah dosen, peserta pembina, tentunya acara yang seperti ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik ya. Ya alhamdulillah kita untuk tema kali ini mengambil judul belajar dari film Bad Genius ya, bahwa Bad Genius itu nggak sepenuhnya bad. Aku siap jadi mahasiswa, lolos UTBK, mari kita sukses bersama. Oke, menarik. Sebenarnya mungkin kita kalau biasanya nonton film hanya sebagai hiburan ya, hanya sebagai hiburan belaka atau untuk refreshing, ya mungkin ada satu waktu kita mengambil hikmah ataupun ibroh dari film-film tersebut. Nah, namun mungkin jarang yang kita sampai menelaah lebih jauh lagi terkait suatu film ya, apalagi untuk kita ambil ilmunya gitu. Nah, mungkin terlebih untuk film seperti Bad Genius itu mungkin terlihat hanya buruknya aja ya yang mungkin kita paling menonjol gitu ya. Tapi ternyata di balik film Bad Genius ini luar biasa banyak sekali yang bisa hal-hal positif yang bisa kita ambil. Ya, insya Allah nanti bersama Kak Sinta ya, Kak Ratu Sinta, insya Allah beliau akan memaparkan materi tentang sebenarnya temanya itu tentang budaya literasi ya, tapi ini luar biasa rekan-rekan panitia sudah bisa mengupas ataupun mengemasnya dengan kemasan belajar dari sebuah film. Ya, saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, tidak berpanjang lebar. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Diki atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya teman-teman semua. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari pembina Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika STKIP Al-Hikmah Surabaya yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Rohman MPD. Kepada Ustadz Agus Rohman MPD, waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Terima kasih kepada teman-teman Himapri yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menghadiri acara. Wah, saya ucapkan juga terima kasih kepada Kak Ratu. Manggilnya siapa ini? Kak Ratu atau? Ratu. Ya, Kak Ratu yang bersedia hadir memberikan ilmu dan pengalamannya. Yang saya rasakan saat ini adalah saya kembali menjadi seorang mahasiswa yang dulu itu penuh tantangan ya, penuh dengan banyak pengalaman, dan sampai saya berpikir tidak mau lulus. Kalau mau lulus nanti status saya hilang jadi mahasiswa. Dan alhamdulillah pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan sesuatu kepada mahasiswa. Yang saya soroti dari film Bad Genius, nggak sepenuhnya bad, ini masalah sudut pandang ya. Saya mau berdongeng sebentar. Dulu itu ada seseorang kuli bangunan. Kuli bangunan ini kuli batu yang bekerja mencari sebuah batu di kaki gunung. Jadi ada sebuah gunung besar, terus dia mencari batu di situ, di bawah terik matahari yang sangat panas sekali. Tiba-tiba dia menengadah ke atas melihat betapa hebatnya sebuah matahari yang memancarkan sinar megah seperti seorang raja ya. Seandainya karena kisah ini dalam sebuah dongeng, jadi dia minta sesuatu terkabul.
seandainya aku menjadi sebuah matahari, maka bahagianya hidupku. Akhirnya permintaan ini terkabul. Dia berubah menjadi sebuah matahari yang megah besar, menerangi alam semesta dengan cahayanya. Tidak berlangsung lama, dia menikmati masa-masa indahnya, kemudian datanglah segerombolan awan. Awan ini tiba-tiba menutupi dirinya. Dia nggak bisa berkutik apa-apa, dan dia pun kembali menggerutu seperti yang sebelumnya. Wah, ini awan menutupi tubuhku, hampir semua tubuhku, warna waktu itu mendung gelap. Kalau begitu saya ingin menjadi segerombolan awan ini yang tebal, yang banyak ya. Akhirnya permintaannya pun dikabulkan. Dia berubah menjadi segerombolan awan. Dia pergi ke sana kemari, terus tiba-tiba asiknya bermain itu terusik oleh segerombolan angin yang lewat. Jadi dia enak-enak bermain, tiba-tiba ada gerombolan angin yang menerpa dirinya, dia pun nggak berdaya. Dia terombang-ambing oleh angin tersebut. Dan angin ini sangat kuat, dia bisa menerpa apapun. Tiba-tiba angin itu diberitahu oleh sesuatu yang di atas bahwa ada satu benda yang tidak bisa kamu terpa angin. Kira-kira apa itu? Yaitu gunung. Akhirnya angin ini ingin berdoa kepada Tuhan, ingin jadikan sebuah gunung yang besar sekali. Dan dia pun menjadi sebuah gunung. Megah, wibawanya dapat, seakan gunung, dia bisa menjangkau luas, tapi tiba-tiba dia merasakan sedikit sakit di bagian bawah, dan ternyata yang menggerogoti tubuhnya adalah seorang kuli batu. Dan dia pun berdoa kepada Tuhan, ingin dijadikan kembali sebagai seorang kuli batu. Di sini sebuah dongeng yang sangat singkat sekali mengisahkan pada kita seorang mahasiswa itu ya harus meyakini kemampuan dirinya. Yang pertama ya, kemampuan dirinya, terus harus prinsipnya harus dipegang teguh. Seperti Kak Ratu Rosina ini di Cina ya. Cina menjadi seorang mahasiswi di sana yang masih terus mengenakan jilbabnya, mungkin mengedepan prinsip, meskipun di sana sedikit sekali muslimnya. Nah, ini sebuah pelajaran yang nantinya akan di-share ya kepada mahasiswa dan anak-anak SMA. Baik, untuk selanjutnya saya akan membuka acara webinar pada siang hari ini. Semoga nantinya acara ini berlangsung lancar, khidmat, dan sukses. Dan jangan lupa untuk siswa SMA menge-share ke teman-temannya untuk sesi-sesi, untuk hadir dalam sesi-sesi berikutnya. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar belajar dari film Bad Genius saya buka. Terima kasih, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Agus Rahman, MPD, yang telah membuka acara webinar pada siang hari ini, dan atas nasihat-nasihatnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh beliau. Baik, tidak lama-lama para peserta webinar,
acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu webinar belajar dari film Bad Genius yang akan disampaikan oleh Kak Ratu Sinta Kofbah Patia, mahasiswa kedokteran dari Hubei University of Arts and Science Tiongkok, dan dimoderatori oleh Kak Diki Nurmawan, mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2019 STKIP Aligma Surabaya. Pada Kak Diki Nurmawan, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Selamat siang semuanya. Ya, kita untuk sesi acara inti ini, ya kita nggak usah terlalu tegang ya, kita santai aja, kita rileks ya. Insya Allah setelah ini kita kan bahasanya itu bahasan film gitu ya, kita akan membahas sebuah film. Nah jadi kita santai aja, nggak usah terlalu serius ya, formal seperti bedah buku atau acara apa gitu yang mungkin sangat serius banget. Nah ini kita santai-santai aja, kita yang mungkin teman-teman semua ini saya lihat ada yang juga di perjalanan ya, Masya Allah, di mobil, ada yang di rumah juga dengan santai ya, nggak apa-apa. Kita untuk mencari ilmu tuh bisa di mana aja, kapan aja, dan dari siapa saja ya. Dengan contoh dari sebuah film ini, justru kita juga bisa belajar itu. Nah, oke. Namun sebelum kita lanjut ataupun sebelum kita memperkenalkan pemateri kita, ini ada sedikit info kebaikan. Ya, ada sedikit info kebaikan untuk teman-teman semua. Oke, saya akan menampilkan ya terkait info kebaikan apa sih yang akan Kak Diki share gitu ya. Oke, mungkin udah nggak sabar ya. Oke, mohon tunggu sebentar. Oke. Nah, di sini ada sedikit info kebaikan teman-teman, bahwa di STKIP Al-Hikmah Surabaya itu menerima mahasiswa baru S1 Pendidikan Fisika, khususnya untuk tahun akademik 2021-2022. Nah, jadi bagi teman-teman semua di sini yang hadir, terutama yang mungkin ada yang kelas 12 ya, yang SMA maupun yang SMK, ini bisa dicoba untuk kepo-kepo ya, untuk kepo-kepo terkait PMB di STKIP Al-Hikmah itu gimana sih info-infonya. Nah, mungkin ini ada sedikit info bahwa di STKIP Al-Hikmah Surabaya itu bertujuan untuk mencetak guru fisika yang berkarakter, profesional, dan juga tentunya nasionalis. Nah, ada sedikit clue teman-teman. Insya Allah di akhir nanti itu akan ada door prize. Jadi teman-teman yang tentunya mengikuti acara ini dari awal sampai akhir dengan memperhatikan benar dan dengan fokus, insya Allah nanti bakal berkesempatan ya untuk bisa mendapatkan door prize-nya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kenapa sih kok harus jadi guru fisika? Ini dikutip dari sebuah data ya di CNN Indonesia bahwa pada tahun 2024 itu kekurangan guru di Indonesia itu diprediksi mencapai 1.312.759 dan dengan jumlah guru pensiun yaitu sekitar 69.762. Nah, ini tentunya menjadi kesempatan besar untuk kita bisa mengabdi, untuk kita bisa bermanfaat, untuk kita bisa memberikan sesuatu terhadap bangsa dan negara ini. Nah, dengan apa? Dengan salah satunya untuk menjadi seorang guru. Nah, kenapa kok harus jadi guru di STKIP Al-Hikmah? Kenapa nggak bisa di kampus lain aja gitu? Nah, di STKIP Al-Hikmah sendiri itu terakreditasi B, alhamdulillah ya. Juga banyak kerjasama, mitra kerjasama dari luar negeri, biaya kuliah yang terjangkau, dan tentunya masa tunggu yang cukup singkat. Nah, ini juga ada beberapa program beasiswa yang ini nanti bisa menjadi salah satu alasan kuat kenapa teman-teman harus memilih STKIP Al-Hikmah Surabaya. Ya, ini ada info juga pada tahun 2020 kemarin, alhamdulillah untuk seluruh mahasiswa STKIP Al-Hikmah Surabaya yang angkatan 2020 semuanya mendapatkan beasiswa ya. Jadi memang kesempatan untuk mendapatkan beasiswanya itu cukup besar teman-teman di
STKP Al-Hikmah Surabaya. Nah, jadi harapannya di sini nanti silakan bisa share info kebaikan ini ya. Kita anggap ini sebagai info kebaikan karena memang ini info kebaikan. Barangkali teman-teman sendiri atau bahkan dari keluarga terdekat, kerabat membutuhkan info ya untuk kuliah, tentunya bisa nanti ini menjadi salah satu referensi. Nah, ini ada salah satu tokoh ya. Pasti teman-teman juga kenal betul dengan sosok beliau, yaitu Habibur Rahman El-Shirazi ya, yang merupakan penulis novel bestseller Ayat-Ayat Cinta. Nah, apa sih kata beliau? Konsep STKP Al-Hikmah itu fokus mendidik calon guru pejuang. Ini sangat menarik menurut beliau. Dan jujur sangat mengesankan. Saya berdoa semoga istiqomah dan ke depan semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Ya begitu saja teman-teman info kebaikannya, singkat ya, mohon maaf. Jadi kalau pengen penasaran dan pengen tahu info lebih lanjutnya, nanti bisa dicek di akun Instagram kami ya, di pfisika_al-hikmah ataupun di Himafi STKIPH. Nah, oke, mungkin Ini ke mute, Kak. ya Himafi Skill Class season pertama ini. Oke, kita langsung ya ke acara kita yang super inti, yaitu pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Kak Ratu Sinta Khofifah Patya. Assalamualaikum Kak Ratu. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Gimana nih teman-teman? Alhamdulillah. Baik juga Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi sebelum dimulai ya saya ingin sedikit memperkenalkan Kak Ratu Sinta. Ya kebetulan beliau ini dulu merupakan kakak kelas saya ya. Masya Allah. Alhamdulillah saya punya kakak kelas yang hebat-hebat, yang luar biasa. Ya beliau sekarang sedang menimba ilmu ya di Hubei University of Art dan Science, itu jurusan kedokteran. Ya udah kedokteran di luar negeri lagi, Masya Allah kan materi kita kali ini. Oke, ini sedikit CV dari beliau. Untuk CV lengkapnya sudah saya kirimkan di grup ya. Ini hanya sedikit saja. Beliau memiliki kompetensi di bidang project management, public speaking, marketing strategi, proses improvement, dan juga organizational development. Nah, dan juga ini sebenarnya banyak sekali pengalaman-pengalamannya. Cuman PPT-nya ini slide-nya udah sesek ya dengan pengalaman-pengalamannya. Jadi saya tidak tulis semua. Ya makanya saya sudah kirimkan tadi di grup untuk yang CV lengkap dari pemateri. Ya, jadi pemateri pada tahun 2018 beliau pernah menjadi ambassador of 2018 Spring Festival Solidarity for International Students from Hubei University of Art and Science. Beliau juga menjadi volunteer of Xiangyang Marathon. Saya nggak tahu nih, mungkin kalau bahasa Cinanya bahasa apa mengucapinya Xiangyang atau apa, nanti kalau ada salah mohon dikoreksi ya. Oke, beliau juga menjadi first winner Chinese Poetry Contest pada tahun 2020. Beliau juga menjadi Head of Association of Indonesian Students in Xiangyang. Ya mungkin ini kalau bahasa kitanya ya jadi ketua himpunan ya, Masya Allah. Tapi ini yang udah high class ya, yang udah skalanya itu Indonesia di Xiangyang, Masya Allah. Lalu beliau juga menjadi Leader of Medical Department of Overseas Indonesian Medical Association in the People's Republic of China. Ya mungkin itu pemaparan singkat. Nampaknya teman-teman juga sudah nggak sabar lagi ya sama pemateri kita satu ini. Langsung saja ke acara inti bersama Kak Ratu Sinta. Oke, waktu dan layar saya serahkan kepada Kak Sinta sepenuhnya. Terima kasih. Sebelumnya ini suara saya jelas nggak? Alhamdulillah sangat jelas Kak. Jelas Kak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya
saya ingin berterima kasih kepada Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika STKIP Al-Hikmah Surabaya yang telah mengundang saya untuk di acara pada webinar kali ini. Terus yang kedua, saya mau berterima kasih kepada panitia dan peserta yang sudah kompak hadir dalam webinar kali ini, yang mana webinar kali ini pasti akan ada banyak sekali ilmu yang nanti kita dapat, yang ini dari sudut pandang saya dan sepengalaman saya. Jadi tetap perhatiin yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, yang sehat tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatannya 5M. Dan juga ya dimanapun teman-teman berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ini udah share screen kan ya? Oke. Bisa ke slide berikutnya. Siap, Kak. Sebelumnya ini ada trailernya ya? Iya, Kak. Mungkin ada sebagian ya dari teman-teman yang ada yang belum menonton juga, tapi sebagian besar insya Allah sudah menonton. Jadi ini kita ada video singkat dulu, Kak, mungkin ya sebelum kita mulai. Oke, iya, siap. Oke. Silakan. Oke, apakah sudah muncul? Ya, muncul. Oke, kita mulai ya. Perhatikan, simak baik-baik, jangan sampai kelewatan. เริ่มทำข้อสอบได้ครับ เรียนดีเด่นม.1 ถึงม.3 แข่งขันต่อปัญหาคณิตศาสตร์อันดับ 1 ไม่ต้องถามแล้วมั้งคะว่าที่พี่เขาอยากจะรับน้องลินหรือเปล่าต้องถามน้องลินมากกว่าอยากเรียนที่นี่ไหมคะนี่ขนาดเรียนพิเศษเป็นอาทิตย์แล้วนะแม่งก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมอะ Ya Allah ya Rabbi. ถ้าแกส่งคำตอบให้เราบ้างเราจะจ่ายให้แกวิชาละ 3,000 มีเพื่อนเราอีก 5 คน ซึ่งเทอมหนึ่งมันมี 13 วิชา 234,000เราจะใช้เพลง4เพลงเป็นโค้ดแทนกอขอพอผิดหวังในตัวเธอมากเลยลินเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอไล่เธอออกได้เดี๋ยวนี้เลยนะแกรู้จักข้อสอบเอสติกใช่ปะก็เหมือนกันแพทไว้ยื่นเข้ามหาลัยอเมริกาเอสติกจัดสอบวันและเวลาเดียวกันทั่วโลกแปลว่าประเทศฝั่งเนี้ยจะได้สอบก่อนประเทศอีกฝั่งที่เหลือเราก็จะได้เห็นข้อสอบก่อนและยังสามารถส่งคำตอบกลับให้พวกแกแล้วคนที่จะเข้าสอบในไทยจำนวนกี่คนก็ได้ มึงจะเอาคำตอบออกมาจากห้องสอบได้ไง วิธีที่ดีที่สุดคือการจำมีอยู่คนเดียวที่น่าจะช่วยได้ จงบอกค่าพายพร้อมเลขทศนิยมให้ได้มากที่สุด 3.141592653589792ขอโทษนะมึงเป็น X-Men เหรอถ้าตกลงเราต้องทำอะไรบ้าง เรากับแกต้องเดินทางไปสอบเอสติกที่ซิดนีย์ออสเตรเลียด้วยกันหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่อยเอากำไรมาแบ่งกัน แล้วเราจะได้เท่าไหร่ ล้านหนึ่ง แล้วเราจะมาร่วมเป็นหนึ่งเป็นที่หนึ่งทางด้านการศึกษาเราต้องเป็นคนเลือกมหาลัยไม่ใช่มหาลัยเป็นคนเลือกเรา แกไม่คิดบ้างเหรอว่าแกก็มีส่วนที่ต้องรับผิดชอบด้วยอ่ะ Oke, silakan Kak Ratu. Kita lanjutkan. Oke. Ya, jadi berikut ininya ya trailernya teman-teman. Semoga diharapkan nih udah pada nonton, tapi yang belum nonton tenang. Mungkin saya akan menceritakan secara singkat mengenai film Bad Genius dan akan menjelaskan juga tokoh-tokoh yang ada di film tersebut. Oke, di sini saya akan bacakan sinopsisnya sedikit secara singkat aja. Di yang mana Bad Genius ini menceritakan tentang seorang anak
yang memiliki kecerdasan luar biasa, namun menggunakan kecerdasan tersebut untuk sesuatu hal yang tidak baik. Nah, anak cerdas ini namanya Lin, gadis muda yang memiliki banyak prestasi di bidang sains dan matematika, sehingga Lin direkrut oleh sekolah terbaik di Thailand dan juga mendapatkan beasiswa di sekolah itu. Lin tinggal dengan ayahnya yang berprofesi sebagai guru matematika. Di tempatnya yang baru, Lin harus menyesuaikan dengan lingkungan sekolahnya dan juga harus beradaptasi dengan teman-temannya yang baru. Nah, suatu saat Lin bertemu dengan Grace. Dia merupakan teman pertama Lin di sekolah itu. Nah, Grace ini merupakan anak yang tidak begitu pintar dalam matematika, namun Lin selalu membantunya dalam belajar matematika. Nah, di cerita ini, kejadian yang mulai muncul yaitu saat Lin mencoba memberikan contekan kepada Grace karena merasa kasihan dengannya. Akhirnya, Grace mendapatkan nilai yang bagus akibat Lin membantunya dalam tes matematika. Hal ini diketahui oleh pacar Grace, yaitu Pat. Nah, Pat ini juga ingin mendapatkan contekan dari Lin, dan Pat akan membayar Lin jika dia berhasil memberikan contekannya. Nah, akhirnya hal ini diketahui oleh teman-teman sekelas Lin. Akhirnya, mereka ikut tergabung dalam misi contek-mencontek saat ujian. Hal yang menarik di sini adalah ketika Lin memberikan kode dalam mencontek dengan bentuk bermain piano atau kunci dengan kunci piano gitu. Nah, di tengah-tengah cerita muncul nih tokoh baru, namanya Beng. Beng adalah salah satu siswa yang cerdas juga dan direkrut oleh sekolah Lin untuk menjadi siswa di sana. Beng merupakan anak yang hidupnya pas-pasan, tetapi dengan kecerdasannya dia bisa membantu orang tuanya berkat adanya beasiswa dan uang menang lomba. Suatu hari, Beng mengetahui bahwa Lin dan teman-temannya bersekongkol dalam ujian matematika. Akhirnya, Beng melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolah dan beasiswa Lin untuk belajar di salah satu kampus di Singapura dicabut oleh kepala sekolah dan akhirnya diberikan kepada Beng. Singkat cerita, di sini saya akan memberitahu kalian mengenai klimaks ceritanya ya. Jadi, yaitu saat anak-anak di sekolah Lin ingin berkuliah di luar negeri dan mereka harus mengikuti tes STIC. Jadi, tes STIC ini tes di mana pelajar-pelajar SMA, ya pokoknya menengah atas itu yang mau masuk ke perguruan tinggi negeri di Amerika Serikat gitu ya teman-teman. Cuma nama aslinya bukan STIC tapi SAT. Untuk singkatannya sendiri saya kurang begitu paham. Ya, ini saya lanjut. Bersama teman-temannya, Lin bahkan coba mencurangi ujian STIC yang pengawasannya jauh lebih ketat dibandingkan ujian tingkat sekolah. Nah, pada saat itu, Beng bergabung dalam misi ini karena ditawari uang yang sangat banyak. Akhirnya, Lin dan Beng mendaftarkan diri untuk mengikuti tes STIC yang berlangsung di Australia saat itu. Namun, panitia STIC menemukan kecurigaan terhadap Lin dan Beng. Akhirnya, panitia STIC berhasil menangkap Beng dan menyidangnya akibat perbuatan curangnya dalam mengikuti tes STIC, yaitu dengan memberikan bocoran. Akhirnya Lin juga mengakui atas semua kesalahan yang dilakukan karena adanya dorongan dari ayah Lin. Gitu. Jadi ya dari film tersebut kita bisa ngambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan yang bersifat curang dalam mendapatkan sesuatu pasti ya nggak akan bertahan dengan lama ya kan. Jadi ya kita harus memiliki sikap dan perbuatan yang baik dalam menjalani kehidupan. Ya di mata kuliah pun ya etika hal ini tuh tentu berhubungan dengan suatu etika yang baik harus dimiliki oleh setiap orang. Itu teman-teman. Nah di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi. Ini yang menurut sudut pandang saya apa yang bisa diambil dari film Bad Genius ini. Silakan bisa geser slide-nya. Geser lagi. Jadi tuh tadi ketika saya bacain sinopsisnya harusnya ini muncul. Tapi tadi kan teman-teman udah lihat trailernya, jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Ini film yang sangat menarik untuk ditonton buat kita semua. Bagus inti dari film ini itu. Banyak sekali pesan yang bisa kita ambil lah. Bisa lanjut lagi?
Nah, hikmah dari film Bad Genius itu ada banyak sekali ya teman-teman. Sini saya menuliskan ada 7 hikmah yang saya ambil gitu. Yang pertama itu it's not all about academic. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa Lin dan Beng ini sangat cerdas ya, untuk kalangan anak sekolah menengah itu sangat cerdas ya, dengan pengetahuan akademis yang sangat mumpuni sekali. Akademia seperti matematika, sains itu keren banget lah ya. Nah itu di sini saya mau menyampaikan it's not about academic. Itu nggak selalu nilai akademis kita yang bagus jadi kunci kita untuk menuju sukses gitu teman-teman. Di sini saya ingin menyampaikan untuk teman-teman yang merasa di bidang akademisnya kurang bagus, kayak mungkin matematika, sains, terus abis itu ekonomi dan lain-lain, itu di sini saya ingin menyemangati teman-teman yang merasa kadang kita sebagai manusia yang kadang nggak pernah merasa puas gitu, dan kadang ada aja penyakit hati yang datang, misalkan kayak ngelihat teman kita, oh iya dia lebih pintar ya, oh iya dia lebih ini ya gitu. Sebenarnya yang kayak gitu-gitu teman-teman ya balik lagi ke diri kita gitu. Mungkin kita nggak tahu mereka bisa seperti itu karena ada perjuangan di baliknya gitu. Mungkin ada perjuangan ya, maksud saya kayak nggak bisa tidur malam, mereka harus paksa belajar untuk bisa, karena mungkin keadaan ekonomi keluarganya yang kurang bisa mencukupi gitu ya teman-teman, atau mungkin di bawah garis kemiskinan. Makanya salah satu yang bisa mengubahnya itu cuma otak gitu, karena kita kadang oke lah ekonomi menengah ke bawah, tapi kalau misalkan kita banyak baca, banyak belajar, ya akan jadi bisa kayak gitu. Jadi ya buat teman-teman yang merasa pas-pasan atau gimana pun, banyak kok ada hal-hal di luar akademik, maksud saya ini seperti non akademik ya, kayak mungkin di bidang olahraga atau di bidang seni. Seni tuh macam-macam, bisa seni suara, olah vokal, atau mungkin seni gambar, tari dan lain-lain gitu, itu banyak banget. Ya bisa lah digali, karena setiap manusia itu punya anugerahnya masing-masing yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak semua kita harus bagus untuk di segala pelajaran atau segala mata kuliah kayak gitu, subjek gitu, nggak selalu gitu. Pasti ada salah satu yang paling menonjol, dan itu ya ciri dari kalian kalau misalkan Allah itu kasih anugerah di bidang itu gitu. Gimana kita ngolahnya aja. Oke, yang kedua. Halo? Oke, yang kedua ada lingkungan yang mendukung itu penting. Kenapa lingkungan yang mendukung itu penting? Karena dari cerita tersebut, Lin, cewek yang cerdas gitu ya, Beng juga cowok yang cerdas ini sebenarnya salah pergaulan. Kadang kayak gini, kita pergaulan itu tuh kita wajib pilih-pilih ya, pilih-pilih teman-teman. Jadi kayak untuk bergaul itu memang kita harus memilih. Tapi kalau untuk berteman dengan siapapun ya kita harus berteman. Kayak misalkan Lin, ini tadinya dia cewek cerdas, tapi karena berteman dengan Grace yang punya ide gila untuk ya sebenarnya pacarnya Grace sih, namanya Pat. Jadi Pat ini punya ide gila untuk contekan ini tuh jadikan bisnis gitu teman-teman. Nah ini tuh yang nggak baik gitu. Akhirnya ya karena berada di lingkungan yang tidak baik alias yang toksik gitu, akhirnya mau nggak mau ketika berhasil menjalankan misi yang tidak baik itu, berhasil akan jadi satu kecanduan gitu. Akan jadi satu kecanduan yang tadinya cuma pet doang, akhirnya si pet ini ngajak teman-teman sekelasnya buat pada, oh iya tuh mending kita contek aja ke ini, bayar sekian kayak gitu. Itu nggak baiknya dari film ini. Cuma kalau misalkan mau dari sisi baiknya gitu ya, Pet ini kemampuannya itu nggak cuma oke lah, matematika, sainsnya nggak bisa, tapi dia bisa meyakinkan teman-temannya untuk ikut tergabung dalam bisnis ini kayak gitu. Artinya apa? Strategi marketing dia bagus banget. Dia bisa meyakinkan orang-orang untuk ikut di bisnis ini atau membeli contekan ke Lin gitu. Oke, yang ketiga, don't let yourself being surrounded with toxic people. Jadi ya betul, jangan biarkan diri kita itu berada di sekeliling itu orang-orang toksik gitu, karena ya akan membawa kita ke
ya kejelekan juga gitu, yang toksik juga gitu. Kalau misalkan di lingkungan kita orang-orangnya pada pemalas, terus udah kayak gitu nggak pada mau belajar, yang kayak santai-santai aja maunya main kayak gitu ya, mau nggak mau kita akan ke bawah gitu. Walaupun kita berprinsip, tetapi kalau kita ada di lingkungan yang toksik itu menurut saya ya itu sama aja bohong, karena lama-kelamaan alam bawah sadar kita pun akan nge-record by itself gitu, dan mau nggak mau nanti kita akan jadi kayak mereka gitu. Jadi ya tetap berada di lingkungan yang baik ya teman-teman, hindarilah lingkungan-lingkungan yang toksik kayak gitu. Ya pokoknya jangan biarkan diri kalian ada di lingkungan yang toksik. Lalu yang keempat, ada tidak semua orang jenius itu bahagia. Kenapa? Karena di dalam film ini Lin ini dia kalau menurut saya ya ini kurang bersyukur. Kurang bersyukurnya kayak gimana? Karena dia dianugerahi kecerdasan yang ya di rata-rata anak sekolah menengah lainnya gitu. Tapi dia masih punya ambisi gitu. Punya ambisi untuk menjalankan bisnis ini ya untuk apa gitu, supaya dia bisa dapat uang kayak gitu. Mungkin kebahagiaannya adalah ketika dia bisa punya uang sendiri dan akhirnya bisa membanggakan ayahnya. Jadi ya kalau menurut saya itu nggak semua orang jenius itu bahagia, karena pada dasarnya sifat manusia itu ya adalah sifat tamak. Setiap manusia itu pasti ada. Jadi ya kita nggak selalu merasa puas apa yang kita udah dapetin kayak gitu. Jadi ya sama kayak Lin ini. Ayahnya udah kasih yang terbaik untuk Lin. Tadinya kan Lin ini kan dari sekolah yang berbeda. Ayahnya masukin ke sekolah itu ya sekolah elit, tapi ya di sekolah itu untuk chance ke study abroad-nya agak banyak gitu. Maksudnya Lin dengan kejeniusan yang seperti itu nanti bisa dapat beasiswa kuliah ke luar negeri kayak gitu. Tapi ya karena ayahnya Lin dan Linnya juga mungkin kurang koordinasi, kayak mungkin Lin pengennya apa dan segala macam ya kurang koordinasi di situ, akhirnya Lin mengambil jalan pintas sendiri untuk mencari kebahagiaannya gitu. Ya apa? Ya uang gitu kan. Makanya kan dijalanin bisnis contek-mencontek itu kan. Lanjut. Ya sifat tamak itu selalu ada pada diri manusia. Jadi ya kalau kita mengikuti nafsu kita terus gitu kan, nafsu itu selalu berhubungan dengan yang keburukan ya teman-teman. Saya pernah baca ada satu kutipan di mana pokoknya nafsu, kalau kita ngikutin nafsu yaitu isinya keburukan. Jadi ya karena kita punya sifat itu, kalau misalkan kita bisa ngeredam itu dengan cara yang apa ya, dengan cara yang dibolehkan dan positif ya kenapa enggak gitu ya kan teman-teman. Kayak kita syukuri aja lah apa yang Allah anugerahkan untuk kita, jalanin aja ya, belajar ikhlas terima gitu teman-teman. Ya untuk meredam sifat tamak yang kita punya gitu. Setiap manusia pasti punya. Udah dikasih nilai sekian, ngelihat misalkan dikasih nilai sama dosen atau sama guru di sekolah 78, ngelihat yang lain 98, 88. Padahal kita udah ngerasa kerja kita maksimal nih dapat 78, tapi karena ngelihat yang lain 90, 80 kayak gitu, kayak ngerasa aduh kok ngerasa paling bodoh ya kayak gitu. Aduh kok ngerasa masa gini aja nggak bisa sih kayak gitu. Padahal kita udah menguasakan belajar kita gitu untuk mendapatkan nilai sekian itu ya kayak gitu, tapi ya karena ya namanya manusia, balik lagi nggak pernah ngerasa puas apa yang kita udah capai kayak gitu. Nah, terus yang keenam ada setiap perbuatan ada konsekuensinya. Jadi teman-teman semakin kita besar, semakin kita semakin kita dewasa, setiap perkataan, tutur kata, perbuatan, perlakuan, itu semua ada tanggung jawabnya. Kita harus bisa bertanggung jawab apa yang sudah kita keluarkan dari diri kita. Perkataan, ya perbuatan, kayak gitu tuh setiap itu ada konsekuensinya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang mau masuk ke bangku kuliah atau mau menjadi mahasiswa atau mungkin yang sekarang menjadi mahasiswa kayak saya gini, ya tetap harus bisa memfilter apa yang harus diomong lah ke orang kayak gitu, karena itu konsekuensinya berat. Kalau misalkan kita nggak bertanggung jawab ngomong hal-hal yang kurang baik atau yang tidak pantas untuk
kita omong ya mending diem aja kayak gitu teman-teman. Itu yang saya pelajari banget ya, maksudnya pelajaran hidup yang paling sulit itu adalah memfilter sesuatu yang memang harus diungkapkan. Itu sulit banget gitu. Kadang kita emang oke misalkan sama orang gitu, aduh ini saya keberatan dia minjem uang saya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak berani negur, atau mungkin orang yang kita pinjami uangnya itu udah kita tegur, tapi ternyata beliaunya nggak mengembalikan, kayak gitu, ya bahasa kasarnya, ya simpelnya kayak nggak tahu diri gitu, ya udah kita udah negur, kita udah segala macam, ya lebih baik udah diem daripada kita menjelek-jelekan dia kayak gitu, karena ya setiap perbuatan ada konsekuensinya, entah jadi citra kita yang buruk walaupun kita yang minjemin uangnya dan lain-lain kayak gitu, lebih baik diem aja lah pokoknya teman-teman. Diam itu emas, sabar itu ya emas gitu teman-teman. Sulit emang cari emas, tapi ya kalau misalkan bisa diem bisa dapat emas. Ya itu analoginya kayak gitulah teman-teman. Lanjut. Ya, bersyukur dan ikhlas. Jadi dari film Bad Genius ini kita bisa belajar kalau misalkan Allah udah kasih kita anugerah kemampuan yang sedemikian rupa lah kepada setiap makhluknya kayak gitu. Ya kita belajar bersyukur apa yang udah kita dapat gitu. Kita nggak pintar di bidang sains atau matematika, kita bisa kok cari kemampuan kita dari hal yang lain, dari yang non akademisnya kayak gitu. Misalkan nih kita bisa loh kayak misalkan dari apa ya? Dari apa yang biasa kita kerjakan, misalkan nih biasanya perempuan-perempuan kan suka galau-galau nggak jelas gitu, nulis status-status nggak jelas, atau mungkin di main sosial media banyak tulis caption-caption dan segala macam. Coba deh kayak kembangkan daripada nulis kayak gitu, coba tulis di selembar kertas atau mungkin di buku. Semakin frekuensinya sering kan lumayan bisa jadi penulis ya enggak. Oh iya ini pesan dulu waktu. Oke ditulis misalkan waktu misalkan hari Minggu Ahad 28 Maret 2021 jam sekian. Tulis apa yang pengen ditulis di situ. Kalau misalkan tiap hari nulis kan lumayan jadi satu buku. Oh iya waktu tanggal sekian ini oh ada kejadian ini. Itu lumayan bisa buat dokumen kita gitu. Ketika kita mungkin nanti udah melewati masa-masa itu pasti akan jadi bahan inilah bahan refleksi, atau mungkin kita juga bisa jadi penulis, atau mungkin yang laki-laki suka main game bisa ditekunin di situ jadi gamer. Kan sekarang ada platformnya, maksudnya kayak untuk gamer bisa dari YouTube kayak gitu, bisa nge-record diri kalian sendiri nge-game kayak gitu kan lumayan juga jadi ladang buat rezeki juga lah ya, cari uang kayak gitu. Ya pokoknya fokusin apa yang Allah kasihlah ke kita gitu. Karena kalau kita mau ngikutin, kalau masih punya mindset, oke cuma anak-anak yang pinter di bidang sains aja nih yang bakal jadi orang gitu. Itu nggak ini ya teman-teman, nggak akan maju kita gitu. Kita akan selalu dirundung insecure yang nggak jelas gitu. Jadi kurang lebihnya nilai positif yang dapat diambil dari film tersebut ya seperti itu. Ya, silakan ke slide berikutnya. Nah, gimana nih cara memudayakan belajar itu gitu. Jadi kayak dari film tersebut kan kita belajar. Grace ini sebenarnya udah diajarin sama Lin kayak gitu. Karena Grace minta awalnya ke Lin kayak, oh iya kamu ini kan murid beasiswa pasti pintar banget gitu. Nah gimana sih bisa pintar kayak gitu, mau nggak kamu jadi guru aku kayak gitu, mau nggak gitu. Ada satu cuplikan di film tersebut, Lin mengajarkan soal matematika ke Grace. Dan Grace katanya sih dari film tersebut itu paham, tapi ketika ujian datang, soal yang dikerjain bareng sama Lin atau yang diajarkan bareng dari Lin ke Grace itu sama persis, tapi Grace-nya nggak ingat sama sekali sama soal yang udah diajarin gitu. Artinya apa? Grace itu bisa jadi males kayak gitu, males nggak mau belajar karena ya udah sifatnya males gitu. Jadi kayak gimana sih membudayakan belajar itu supaya nggak males,
suka nunda-nunda ya, nunda-nunda belajar atau ngerjain tugas itu gimana sih ya? Ini kalau menurut saya ya, yang pertama itu niatkan belajar untuk menggapai ridhonya Allah gitu. Kita teman-teman tahu bahwa di surat Al-Alaq 1-5 itu kan udah tertera jelas ya, itu menggambarkan kayak sebelum ayat pertama itu turun, yang diajarin itu nggak nyuruh sholat, puasa, zakat, tapi ya suruh baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Jadi lebih kepada disuruh baca gitu. Artinya apa? Di samping kita bisa beribadah, maksudnya kita dituntut untuk beribadah kepada Allah, menggapai ilmu, mencari ilmu, belajar pun itu ya tuntutan agama kayak gitu. Allah akan meninggikan ya, melihat derajat manusianya itu ya dari ilmu yang kita dapat, seberapa banyak ilmu yang kita punya kayak gitu. Jadi ya niatnya ya udah ke jalan Allah kayak gitu. Kalau misalkan melakukan suatu, terutama belajar ini gitu. Karena manfaatnya banyak ya teman-teman. Selain kalau niatnya udah karena ridho Allah, pasti ya itu di akhirat kita akan dapat pahala, di dunia pun ya akan bermanfaat gitu. Bermanfaatnya apa ya, kita bisa ngerasain sendiri lah orang kalau misalkan maksudnya banyak belajar akan lebih ngerti dari teman-teman yang lainnya kayak gitu, atau orang-orang yang tidak paham akan sesuatu kayak gitu, udah kelihatan jelas lah kayak gitu. Hidupnya mujur kalau misalkan orang yang suka atau mau terus belajar. Terus yang kedua, temukan metode belajar yang tepat nih teman-teman. Jadi setiap orang kan beda-beda ya metode belajarnya. Mungkin ada yang belajar sambil dengerin musik baru bisa masuk, ada yang belajar sambil makan, ada yang belajar sambil nonton film, ada yang belajar bener-bener nggak bisa diusik sama sekali, ruangan harus kosong, harus diam kayak gitu. Nah ini tuh penting banget. Kita sekarang udah besar gitu ya teman-teman. Semakin bertambahnya umur, semakin habisnya waktu yang kita jalanin, ya kita harus bisa tahu lah kemampuan diri kita ini kayak gimana gitu. Setiap apa ya, hidup kan harus punya tujuan gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau menggapai cita-cita, gimana caranya ya gitu ya, kita harus belajar. Ada beberapa materi atau ilmu yang kita belum tahu kayak gitu. Ya udah gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus belajar itu, mau nggak mau kita harus baca. Jadi mau nggak mau ya harus nemuin metode yang tepat buat kita untuk belajar ya kan. Nah yang ketiga nih, disiplin waktu, memanage waktu dengan baik. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi belajar gitu ya, misalkan tolong set waktunya dari yang misalkan belajar 20 menit atau mungkin belajar 30 menit. Setelah 30 menit kalau bisa udah berhenti, walaupun itu lagi asik banget nih ngerjain soal, atau mungkin asik banget nih untuk dilanjutkan materinya gitu. Itu harus tetap di stop gitu. Tetap harus alarm ininya gitu ya, alarm HP-nya menunjukkan kok iya ini harus belajar. Misalkan jam 5:30 harus review lah singkat gitu. Ya teman mau nggak mau, teman-teman ya mau nggak mau harus bisa disiplin. Entah gimana caranya baca gitu, entah gimana caranya belajar ya gitu. Tapi tergantung kondisi ya. Kalau misalkan kondisi yang emergency atau yang urgent kayak gitu ya nggak perlu ya bisa fleksibel lah. Tapi yang penting disiplin waktu itu penting ya teman-teman. Terus yang keempat ada berada di lingkungan yang positif. Kalau misalkan lingkungan teman-teman yang suka belajar, ya pasti kita akan malu lah ya kalau kitanya nggak belajar. Pasti kita akan ikutan belajar. Kalau misalkan ada di lingkungan yang males, ya yang saya katakan sebelumnya, pasti kita akan jadi pemalas lagi gitu. Maksudnya sekarang kan apa ya, kaum rebahan itu menjamur gitu ya, karena mungkin kuliah online kayak gitu. Nah, coba deh kalau misalkan teman-teman sering ikut webinar kayak gini, surfing di Instagram atau mungkin surfing di internet, cari webinar-webinar yang bisa ngasah soft skill teman-teman kayak gitu, itu sangat bermanfaat sekali ya untuk diikuti teman-teman, buat bekalnya teman-teman lagi gitu untuk kehidupan yang lebih baik. Gitu sih teman-teman. Ya, silakan di slide berikutnya. Nah, ikut pelatihan. Jadi ini yang tadi saya sampaikan sebelumnya, ikut pelatihan, banyakin ikut-ikut webinar atau pelatihan-pelatihan ya gitu. Yang teman-teman minati,
Dan yang terakhir ada biasakan untuk review. Nah, biasakan untuk review ini kalau kita belajar kita wajib review. Review itu cepat aja. Review itu mengulang gitu. Cepat aja, nggak perlu misalkan kita belajar nih 30 menit. 30 menit waktu pagi. Nah, waktu yang terbaik untuk review kalau menurut saya, ini ala saya ya. Sebelum tidur. Jadi saya selalu siapin buku di samping bantal gitu. Yang tadi saya pelajari itu apa pagi-pagi gitu. Biasanya saya membelajarnya pagi. Nah, kalau misalkan untuk review ya sebelum tidur kayak gitu saya udah siapin buku di situ. Jadi sebelum tidur itu saya harus baca. Saya kalau misalkan belum baca, saya nggak bisa tidur kayak gitu. Jadi tolong tanamkan mindset yang kayak gitu karena itu bagus banget sih buat membudayakan belajar. Jadi pokoknya apa yang kita pelajari hari itu di-review. Singkat aja, nggak perlu yang terlalu mendalam. Namanya juga review. Gitu, teman-teman. Ayo, lagi. Nah, yang terakhir nih, refreshing. Jangan lupa setelah belajar, setelah mengetahui sesuatu, atau yang setelah teman-teman pelajari dari sesuatu gitu ya, jangan lupa untuk ngasih apresiasi kepada diri sendiri lah, refreshing. Kalau udah belajar capek-capek seharian, main keluar, nge-mall sama teman-teman, atau mungkin nonton film, atau mungkin makan, pokoknya keluar refreshing kayak gitu. Ya kalau misalkan refreshingnya tidur, ya udah tidur kayak gitu. Kalau misalkan refreshing yang ngebantuin orang tua, yang ngebantuin orang tua gitu. Jadi waktunya belajar usai, harus segerakan refreshing kayak gitu. Gitu sih teman-teman. Ayo ke slide berikutnya. Nah, di sini saya mau ngasih tahu nih, kalau misalkan tingkat literasi orang-orang Indonesia itu masih tergolong rendah. Indonesia itu termasuk posisi ke-62 negara, maksudnya negara yang termasuk literasinya paling rendah gitu dari 70. Atau saya pernah juga baca nih jurnal nih. Indonesia ini butuh mengejar 128 tahun ketertinggalannya kalau mau di-comparing dengan negara-negara maju gitu ya, teman-teman. Ya, dari data yang tadi saya sampaikan itu bisa menunjukkan kalau misalkan tingkat literasi orang-orang Indonesia ini masih tergolong rendah gitu. Kenapa Indonesia nggak maju-maju? Karena kalau menurut sudut pandang saya ini literasinya masih kurang gitu ya, karena tadi budaya belajarnya ya masih minim kayak gitu. Membudayakan literasinya juga masih minim. Apa sih itu literasi? Jadi literasi itu kayak kemampuan untuk membaca, menulis, berhitung, terus udah kayak gitu berbicara, ya seperti public speaking, lalu memecahkan masalah ya pada tingkat keahlian tertentu lah di kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Jadi membaca, menulis, berhitung, nggak cuma itu gitu, tapi gimana kita memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. Gimana kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di depan kita, bagaimana kita menyikapi itu gitu loh teman-teman. Jadi ya kurang lebihnya kayak gitu. Karena orang kalau misalkan mau nggak mau ya namanya tingkat literasi itu diri sendiri ya, untuk diri sendiri itu memang kita harus tingkatkan, banyakin baca, banyakin pengetahuannya. Kalau misalkan males baca, teman-teman bisa mampir lah ke YouTube, tapi tontonannya yang edukatif ya teman-teman kayak gitu ya. Sesekali boleh lah kita refreshing nonton yang prank-prank atau yang kita suka musik atau film atau apa. Cuma tolong biasakan untuk menonton video-video edukatif atau ya kita baca gitu. Tapi yang paling efektif sih baca sih ya teman-teman kalau misalkan untuk meningkatkan literasi kita sendiri. Gimana sih cara ngebudayain literasi itu? Nah, jadi yang pertama tuh niatkan berliterasi untuk memperbaiki kualitas diri. Itu yang paling penting karena dengan tingkat literasi yang bagus, sebenarnya negara ini tuh pasti akan jauh dari angka kemiskinan. Terus udah kayak gitu kriminalitas dan lain-lain kayak gitu. Ya, kita bisa melihatlah contoh kecilnya aja gitu. Banyak di daerah-daerah yang masih SD aja nggak lulus kayak gitu. Ya karena apa? Mungkin lingkungannya
ada juga yang cuma lulusan SD, banyak orang-orang tua yang mungkin nggak sekolah dan segala macam kayak gitu. Kalau misalkan berbicara itu sih ya saya nggak bisa banyak ngomong ya, karena ya memang kita setertinggal itu, gimana cara ngubahnya ya dari generasi kita gini nih, yang ada di sini teman-teman semua gitu, yang kita bisa memperbaiki kehidupan ke depannya, kualitas hidup kita ke depan, anak cucu kita nanti kayak gitu ya dari kita gitu. Ya banyakin baca gitu loh teman-teman. Jadi ketika nanti kita berkeluarga atau kita berkomunikasi dengan orang-orang, ya dengan orang-orang yang menurut kita itu banyak pengalamannya. Kita bisa tergabung ke komunitas yang di situ banyak mengajarin pelajaran hidup. Ya kalau misalkan kita masuk ke komunitas orang-orang sukses kayak gitu. Dengan literasi yang baik kita akan bisa memperbaiki kualitas hidup kita sih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dan menerapkan membaca sesuatu yang ingin diketahui minimal 1 hari 1 lembar. Nah, ini teman-teman. Oke, sekarang mungkin males gitu ya baca buku. Nah, teman-teman kan bisa tuh googling cari sesuatu yang benar-benar teman-teman pengen tahu, tapi yang pengen tahunya tuh yang edukatif ya, bukan yang kayak bacain gosip atau berita-berita yang kurang yang kurang edukatif kayak gitu. Nah, itu mungkin ya teman-teman bisa, ilmu kan banyak nih macam-macam. Teman-teman bisa baca cara misalkan cara masak kayak gitu, cara masak ini gitu teman-teman baca, oh gini-gini. Tapi biasanya kalau misalkan masak itu ya lebih kepada praktek aja sih. Cuma di sini yang saya maksud ini kayak misalkan bacaan sesuatu, kenapa sih di Indonesia kapan jadi negara majunya? Apa faktor penghambatnya kayak gitu. Coba belajar brainstorming untuk ke arah yang situ ya teman-teman. Kayak kadang saya tuh karena mungkin saya sebelum tidur suka mikir dulu gitu ya. Saya nggak bisa namanya tidur tuh langsung tidur tuh nggak bisa. Pasti saya mikir sesuatu dulu, baru nanti saya find out, maksudnya googling kayak gitu, browsing apa pertanyaan yang ada di benak saya, apa pertanyaan yang ada di otak saya kayak gitu. Saya selalu kayak gitu karena nggak tahu ya, pengen tahu aja gitu, atau mungkin ya karena dari kecil sudah membudayakannya seperti itu. Jadi ya minimal baca 1 hari 1 lembar. Kalau misalkan nggak ada buku, ya kalau bisa nih ya, baca di pages gitu, misalkan googling gitu, 1 screen kayak gitulah, baca kayak gitu, atau mungkin minimal 3 screen lah baca, apa yang pengen teman-teman ketahui tentang sesuatu. Terus yang ketiga, sering baca berita dari sumber terpercaya. Nah ini penting banget, teman-teman. Kalau misalkan zaman dulu gitu ya, kenapa orang bapak-bapak kadang atau mungkin orang-orang yang literasinya bagus itu karena mereka baca koran ya teman-teman. Pernah tuh saya termotivasi dari salah satu polisi gitu. Beliau pernah berkata kalau misalkan literasinya mau bagus, baca koran gitu. Karena koran itu kan berita semua ya, berita apapun ada gitu. Ya kata-kata berita itu biasanya bagus banget. Maksudnya it's nice to hear kayak gitu. Jadi kayak enak aja didengar, kayak berasa ya formal, bagus gitu teman-teman. Jadi ya kalau mau literasi kita baik juga, sering baca-baca berita. Bisa baca, bisa mendengarkan. Cuma ya di sini lebih ditekankan untuk membaca ya teman-teman. Gitu. Terus yang keempat, berusaha untuk berbahasa yang baik dan benar serta sopan. Ini yang paling penting nih. Karena kan sekarang anak-anak muda, termasuk saya juga gitu ya teman-teman, masih dalam proses perbaikan lah untuk berbahasa yang baik ke teman sebaya, terus habis itu ke orang lain, ke orang tua gitu. Jujur saya sendiri pun masih belajar soal ini, tapi ini memang penting banget, berbahasa yang baik dan benar gitu, serta sopan itu penting banget. Ya kan kita kan kebanyakan mahasiswa, pokoknya teman-teman lah yang masih muda-mudi sering kayak ngomong kata-kata yang kurang bermanfaat gitu. Walaupun itu panggilan aja dan tidak tersinggung, tapi ya tetap aja kan teman-teman kasar atau kayak gimana gitu. Saya pun ini masih belajar gitu dan mulai ngontrol lah soal itu. Jadi ya kalau bisa berbahasa yang baik dan benar. Nggak ada ruginya kok, dan nggak capek juga kok. Kalau kita mau, kita bisa gitu. Terus yang terakhir lah, cobalah untuk berkarya. Berkarya di sini apa yang teman-teman udah baca, teman-teman kalau misalkan punya sosmed, teman-teman bisa jadi social thinker. Jadi
manfaatkan sosmed teman-teman di SG, Snapgram, atau mungkin Snap WhatsApp gitu. Misalkan teman-teman habis baca apa gitu, teman-teman tulis tuh pendapat teman-teman tentang bagaimana teman-teman menyikapi apa yang udah teman-teman baca gitu. Cobalah berkarya, maksudnya bisa jadi apa ya, social thinker. Jadi kayak di sosmed, entah mungkin di YouTube atau di mana gitu, menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang teman-teman baca gitu. Itu sangat bermanfaat banget ya teman-teman. Jadi maksud saya di sini cobalah untuk berkarya itu ya berkaryalah di situ, karena kan sama apa maksudnya zaman sekarang ini orang-orang pasti pada pegang sosmed gitu. Dan kadang juga ada yang kurang bijak menggunakan sosmed kayak gitu. Jadi ya kita manfaatkan platform itu untuk berkarya gitu sih teman-teman. Berkarya dari apa literasi yang kita udah dapat, apa yang udah kita baca gitu. Dari ilmu yang udah kita baca sebelumnya. Gitu sih teman-teman. Ya lanjut. Nah, di sini saya akan akan menjelaskan, akan kasih tahu nih, karena kan saya kuliah di Tiongkok ya teman-teman. Ini persyaratan dan kuliah ke Tiongkok atau mungkin kuliah ke negara-negara lain. Jadi pertama ada persyaratan yang perlu disiapkan itu ada nilai raport yang ditranslatekan dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Kayak gitu biasanya itu ke notaris. Tapi kalau saya waktu itu tuh ke agensi. Jadi saya kuliah itu pakai agensi. Beasiswanya Pak Dahlan Iskan dan Ibu Sinta Nuriyah, istri dari almarhum Gus Dur kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah ke Tiongkok itu ada beasiswanya, dan di situ kita beasiswanya parsial. Di mana kalau misalkan kuliah di Tiongkok biaya tempat tinggalnya itu disubsidi pemerintah sana gitu. Terus yang kedua ada SKHUN, ijazah ini juga ditranslatekan. Lalu ada paspor dan visa. Paspor ini ya buku, ya kayak KTP gitu teman-teman, tapi ini bentuknya buku dan diisi sama visa. Visa itu kayak residence permit, kayak apa ya, izin tinggal gitu teman-teman. Itu lalu ada medical check-up examination. Di situ tes kesehatan ya teman-teman, waktu itu ya tes kesehatan bagian apa namanya paru, cek darah kayak gitu, urin, apakah sehat, apakah ada penyakit yang bisa menular nanti di negara tersebut gitu. Itu menghindari apa ya teman-teman, menghindari penularan penyakit ya. Jadi tes kesehatan itu penting. Terus yang kelima ada TOEFL, IELTS atau HSK. HSK ini ya teman-teman, karena saya kan ke Tiongkok. Nah, HSK ini tuh Hanyu Shueping Kaushe, jadi tes profisiensi bahasa Mandarin. Sama kayak TOEFL, kayak IELTS, cuma ini versi Mandarinnya gitu. Nah, kalau saya kan waktu itu mandiri, saya nggak perlu apply IELTS atau HSK, saya cuma cukup untuk TOEFL. TOEFL itu minimal 500 ya teman-teman gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri, coba deh pertajam bahasa Inggrisnya kayak gitu. Bahasa Inggris saya juga kurang bagus sih, cuma maksudnya karena saya mau belajar ya bisa gitu. Dimanapun di situ kamu mau belajar, apapun yang pengen diketahui pasti bisa ngikutin kalau kita mau belajar. Nah, lalu yang keenam ada dana nih, biaya kuliah. Karena saya jurusan kedokteran, kenapa saya memilih kuliah kedokteran di Indonesia, di Tiongkok daripada di Indonesia? Karena yang pertama pertimbangannya adalah kan ini saya kedokterannya double degree ya teman-teman, jadi Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery gitu. Dimana gelar sarjananya ada dua, Bachelor of Medicine sarjana kedokteran, Bachelor of Surgery sarjana bedah. Jadi durasi belajarnya juga nggak seperti kedokteran umum di Indonesia yang 4 tahun. Jadi kalau misalkan saya itu 6 tahun. Dan pertimbangannya apa? Soal biaya kuliah di sana itu lebih murah gitu. Atau mungkin karena saya yang disubsidi kali jadi lebih murah. Kalau tahun pertama biasanya kan mahasiswa kedokteran di Indonesia itu bisa sampai beratus-ratus juta gitu ya teman-teman. Uang gedung, uang sumbangan, apalah banyak uang banyak banget gitu. Banyak banget uang-uangnya gitu. Karena saya mikirnya uang segitu banyak banget, saya bukan dari keluarga yang kaya raya atau berkemampuannya tingkat yang atas gitu ya. Bukan, saya dari keluarga yang biasa-biasa aja. Ya, uang segitu
sedikit mahal buat saya, sangat mahal malah gitu. Ada juga tuh kalau misalkan teman-teman saya ya, cerita teman-teman saya, oh ya masuk ke kedokteran ini 1M, masuk ke kedokteran ini 500 juta, masuk ke kedokteran ini 300 juta. Saya ini biaya kuliah tahun pertama ini cuma menghabiskan 95 juta ya teman-teman. 95 juta itu 72 juta 725.000 rupiah itu udah fee structure alias uang gedungnya dan kuliahnya gitu. Terus udah kayak gitu biaya yang lain-lain kayak paspor, visa, tiket pesawat dan segala macam itu udah include. Jadi 95 juta itu udah segala macamnya lah tahun pertama gitu. Gitu teman, dan nggak ada biaya apapun lagi. Jadi cukup 95 juta untuk kedokteran di Tiongkok. Makanya saya pilih di Tiongkok. Kenapa? Kalau misalkan di Indonesia ya segitu teman-teman tadi udah tahu sendiri kan. Nah, biaya hidup di sana. Biaya hidup tergantung kota apa yang ditinggali. Kebetulan saya tinggalnya di kota Xiangyang. Betul tadi kata Kak Diki ya, nyebutnya Xiangyang. Jadi Xiangyang ini kota terbesar nomor 2 di Provinsi Hubei. Yang mana Provinsi Hubei ini ibu kota provinsinya itu kota Wuhan. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi kan dengan kota Wuhan, yang mana COVID-19 ini muncul pertama kali di kota tersebut gitu. Jadi kota Xiangyang ini atau kota Wuhan atau provinsi Hubei gitu ya, terkenal dengan kota pelajar. Jadi apa aja biayanya murah di sana teman-teman ya, kayak Jogja lah. Saya tahunya kalau di Indonesia kota pelajar Jogja ya, tapi nggak tahu kalau misalkan Surabaya atau mana namanya Bandung atau Jakarta gitu. Saya nggak tahu penyebutan kota-kota itu, tapi yang jelas yang saya tahu kota pelajar ya di Jogja gitu. Jadi Hubei itu sama aja kayak Jogjanya Cina gitu teman-teman. Biaya hidup orang tua saya kirim saya tuh 2 juta sebulan. Alhamdulillah bisa hidup. Alhamdulillah makan, bisa jalan-jalan, bisa belanja gitu. Jadi ya cukuplah 2 juta rupiah di Tiongkok. Kayak gitu. Karena kalau mau ngikutin gaya hidup nggak akan ada habisnya ya teman-teman. Kalau ngikutin nafsu ya 2 juta kurang. Tapi kalau kita bisa memanage itu dengan baik, 2 juta it's fine kayak gitu. Nggak masalah, it doesn't matter. Ayo lagi. Yang ketujuh, persyaratan. Nah, nih persyaratan nih teman-teman. Buat teman-teman yang mau kuliah itu ada beberapa persiapan mental yang perlu disiapkan ya teman-teman kayak gitu. Apalagi terlebih kuliah ke luar negeri. Kuliah dimanapun sebenarnya harus siap mental sih. Mental apa sih yang perlu dipersiapkan? Misalkan kayak teman-teman harus punya sifat yang tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah ini ya teman-teman harus mau belajar gitu. Harus punya sifat atau karakter yang mau selalu ingin belajar kayak gitu. Selalu mau belajar, namanya juga pendidikan gitu ya teman-teman. Kita kuliah buat cari ilmu. Kita sekolah juga buat cari ilmu. Kalau salah ya wajar karena kita pelajar gitu. Kalau ada yang salah ya kita belajar, dan karena memang tugas kita itu pelajar ya memang kita harus belajar gitu teman-teman. Jadi yang pertama itu ya nggak pantang menyerah lah kayak gitu, nggak pantang menyerah untuk belajar kayak gitu. Terus yang kedua teman-teman tuh harus punya prinsip ya teman-teman, berprinsip, harus bisa berprinsip pilih pergaulan. Karena ya mau di luar mau di dalam negeri sebenarnya namanya pergaulan itu ya harus ini sih, harus apa ya, harus kita pilih-pilih kayak gitu. Terus lagi nih teman-teman yang mau kuliah kayak gitu, mau dalam negeri mau di luar negeri, harus bisa mempertahankan pendapat sendiri. Misalkan teman-teman lagi argue gitu, lagi debat misalkan sama seseorang. Nah teman kalau misalkan ngobrol itu coba deh berlandaskan teori. Jadi bisa bertanggung jawab apa yang teman-teman omong kayak gitu. Jadi ya gimana ya, teman-teman harus punya sifat yang bisa mempertahankan statement teman-teman yang teman-teman katakan, tapi berlandaskan teori yang terpercaya dan relevan kayak gitu. Ya kurang lebihnya kayak gitu sih. Terus apalagi ya, pilih-pilih pergaulan, tidak mudah menyerah dan segala macam lagi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya akan mau ini ya, mau membahas pengalaman saya kuliah di luar negeri. Jadi kan saya kuliah di mana negara itu terkenalnya negara yang tidak beragama gitu ya, tidak punya agama. Bukan tidak beragama, ya memang karena tidak punya agama gitu. Untuk Muslim sendiri di Tiongkok itu ada 2 juta ya teman-teman.
penduduk asli. Yang saya rasakan ketika saya kuliah di sana, kan saya berhijab nih ya, saya berhijab. Pakaian saya juga tertutup, kayak gitu, panjang-panjang dan segala macam. Mereka nggak aneh, karena ya Muslim di sana sendiri itu udah banyak, dan banyak produk-produk halal juga. Halal dalam bahasa Mandarin itu Qiangchen. Jadi ada logonya gitu ya teman-teman, hijau. Nah itu susu-susu, snacks kayak gitu, makanan ringan itu udah banyak yang logo halal, dan restoran Muslim atau yang halal itu udah di mana aja. Kayak misalkan di kampus saya ini ada 1, dan di kota saya itu ada 5, masjid juga ada 3 gitu. Jadi bukan berarti negara komunis tidak beragama, tidak menghargai kalau memang yang ada agama. Jadi kayak kalau setahu saya komunis itu kan pemerintahan aja, teman-teman ya, pemerintahan memang tidak menyangkut pautkan dengan agama, tapi kalau misalkan warganya ada yang beragama pun tidak masalah gitu. Terlepas dari kasus Uighur yang seperti itu, mungkin di sini saya akan bahas sedikit ya teman-teman. Saya akan bahas sedikit, kan banyak tuh isu-isu yang kayak, oh iya masyarakat Uighur diginiin, Muslim di sana digini, ditindas dan segala macam kayak gitu. Menurut pengalaman teman saya yang udah ke sana sendiri, waktu itu memang ada trip, kita selalu ada trip ke Uighur kayak gitu. Kita selalu ada trip bagi-bagi sembako yang kayak gitu-gitulah teman-teman, kayak karena mereka kan di sana kan sekelompok Muslim kayak gitu. Ya kalau mau bersilaturahmi ke sana tuh ya mereka juga nyambut dengan baik. Mau Muslim mau non Muslim sama aja 11-12 lah kayak di Indonesia sama baiknya gitu. Ya kalau menurut cerita di koran atau mungkin di ini ya, menurut berita-berita yang ada di luar sana kayak Uighur itu ditindas ini itu gitu sama pemerintahan sana. Nah tapi itu tuh setahu saya, yang saya tahu dan saya wawancarai pun gitu orang-orang sana, jadi kayak karena letaknya perbatasan ya teman-teman, karena letaknya perbatasan di perbatasan China gitu kan, Cina kan dibatasi oleh banyak negara ya, banyak negara gitu, terutama negara-negara Muslim kayak misalkan kayak negara Pakistan atau negara Rusia bagian sebelah sana yang Muslim kayak gitu. Karena di perbatasan ada aja namanya kriminal tuh, orang menyelundupkan narkoba, apapun jenis ya, perdagangan manusia dan lain-lain dan segala macam, atau terorisme dan segala macam kayak gitu. Nah, rata-rata mereka memakai identitas Muslim sebagai ya untuk nge-cover kejelekan mereka lah kayak gitu. Apa niat jelek mereka datang ke negara Cina gitu atau ke negara Tiongkok gitu. Nah, jadi kayak apa ya, teman-teman? Uighur, Muslim di sana, saya Muslim. Banyak Muslim juga, 2 juta Muslim, penduduk asli Cina juga Muslim kayak gitu. Kita saling menghargai banget gitu. Kadang nih ya saya gitu selalu datang ke restoran misalkan itu nggak halal di sini dalam artian ini ya namanya ayam kan kalau nggak disembelih dengan baca bismillah atau Allah, pokoknya dengan nama Allah tetap itu haram gitu kan. Kayak gitu, bukan halal gitu. Nah, kadang saya ke restoran yang kayak gitu, terus misalkan saya tanya, "Di sini, ada babinya nggak ya?" "Saya celi yo yo chuo ma," gitu, "di sini ada nggak?" Gitu. "Oh kamu Muslim?" Itu non Muslim yang ngomong, "Oh kamu Muslim ya?" Karena apa, identitas saya ini pakai hijab tuh jelas, "Oh kamu Muslim ya? Oh Nisha muslimah," gitu, "Oh kalian Muslim," kayak gitu. Jangan makan di sini mah ada babi, ada alkohol juga, jangan di situ, di sana tuh, di situ ada restoran Muslim kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kadang saya suka nakal-nakal sedikit kan, pengen kepo gitu, oh di situ ada makanan restoran apa ya gitu, itu di situ ada apa ya kayak gitu. Jadi kadang suka kepo gitu, tapi orang-orang yang paham kalau misalkan saya Muslim itu, mereka sejauh yang saya alami sampai saat ini gitu, saya nggak pernah diganggu gugat sih. Kayak misalkan di sana kayak diintimidasi atau rasisme, pokoknya nggak ada, sama aja lah kayak orang Indonesia, cuma saya berkerudung di sana. Dan kalau saya kan hidup di negara 4 musim ya di sana, di mana kalau panas kepanasan 39 derajat kalau lagi summer, kalau lagi winter itu bisa sampai -12 gitu. Nah, -12 kayak gitu, ini teman-teman, kedinginan, kalau kepanasan itu yang agak repot, pakai kerudung, pakaian panjang gitu, karena panas banget. Makanya saya selalu menyiasati diri saya ketika summer, itu ya udah diem aja di asrama gitu. Keluar, malam pun tetap panas, karena namanya juga summer, musim panas, mau pagi, siang, sore, malam, suhunya ya panas gitu.
Kalau malam itu bisa capek 41 derajat. Kalau misalkan siang hari ya paling 39 gitu. Kalau kebalik gitu. Kebalik malamnya yang panas, siangnya yang ya tetap panas sih, tapi ya suhunya lebih rendah daripada ketika malam hari gitu. Kalau misalkan itu sih ya kalau dari dari segi musim. Terus kalau misalkan dari segi lingkungan nih, alhamdulillah saya satu asrama itu kebanyakan muslim karena banyak dari negara-negara Islam seperti Pakistan gitu. Ya alhamdulillah berada di lingkungan yang baik yang di situ muslim, jadi ketika bulan puasa itu nggak repot gitu. Kita tetap ada buka bersama, tetap ada acara misalkan sholat tarawih kayak gitu. Kalau sholat tarawih mungkin yang bagi yang laki-laki ya, atau mungkin ketika sholat Jumat. Ketika Jumat biasanya itu kan kuliah kan padat kayak gitu. Nah, untuk Jumatannya di asrama gitu. Kadang juga dari pihak kampus juga menghargai kalau misalkan bulan puasa, tapi kadang mahasiswanya aja yang kadang kurang menghargai gitu loh, teman-teman. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah. Di sana orang-orang Cina di sana yang non muslim, yang muslim itu sama aja baiknya, yang muslim juga ngerti mana makanan halal, makanan haram kayak gitu. Ngerti kayak gitu. Oh ya kamu jangan makan itu haram, itu ayamnya nggak dipotong bismillah gitu. Itu ngerti gitu. Jadi ya saya nggak terlalu kesulitan sih hidup di sana. Ya paling orang banyak nanya aja kalau misalkan panas-panas keluar pakai kerudung gitu, pasti ditanya, "Kamu nggak panas? Kenapa nggak mau buka aja?" Kayak gitu. Tapi kalau kita kasih pengertian mereka ngerti kayak gitu. Namanya juga yang non muslim nggak paham ya gitu ya teman-teman. Paling kayak gitu. Terus juga ya pokoknya ini ya teman-teman, film Bad Genius ini banyak banget ininya ya, banyak sekali hal positif yang kita ambil gitu, yang bisa kita ambil. Jadi kayak apa yang kita ambil ya kayak ini quotes yang ada di layar teman-teman ini kayak kejujuran, berani mengakui kesalahan dan memulai segalanya dari awal karena pada hakikatnya pendidikan adalah sebuah proses mencari dan menghidupi yang nantinya dapat dijadikan bekal untuk mengarungi kehidupan yang sebenarnya di masyarakat, teman-teman. Pasti teman-teman semua pernah nyontek atau pernah dicontekin atau pernah kasih contekan kayak gitu. Itu pasti semua orang pernah kayak gitu. Tapi ya tanpa kita sadari itu tuh salah satu praktik KKN ya teman-teman kayak gitu. Itu kriminal gitu. Dan semakin kita besar semakin kita paham kalau misalkan tindakan itu salah, lebih baik ditinggalkan kayak gitu. Karena sesuatu yang dimulai dengan yang tidak baik itu pasti kedepannya akan tidak baik lah hasilnya kayak gitu. Percuma juga kita rugi, kita sekolah, tapi kita nyontek kayak gitu. Kita kan ngetes kemampuan kita belajar dan segala macam. Makanya supaya kita bisa ngerjain soal atau kita bisa memecahkan satu masalah, makanya kita belajar teman-teman kayak gitu. Ya namanya pelajar tugasnya belajar. Orang tua di rumah mendukung dengan finansial dan doa. Mengharapkan kita bisa jadi orang, bisa nyabet gelar sarjana dan nanti ketika jadi sarjana pun atau master pun atau misalkan PhD pun, profesor dan segala macam itu yang disebut kayak oh iya ini orang tua berhasil mengantarkan anaknya ke jenjang yang pendidikan yang lebih tinggi walaupun mereka pendidikannya kurang atau gimana kayak gitu teman-teman. Jadi ya jangan bikin orang tua kita kecewa cuma gara-gara kita melakukan hal yang tidak benar ya, salah satunya kayak nyontek gitu. Kecil sih tapi fatal gitu. Kalau dibudayakan fatal sama kayak film Bad Genius ini kayak gitu. Gitu teman-teman. Terima kasih, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Bisa teman-teman pahami ya, semoga ya. Kayak gitu. Silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya tentang pengalaman kuliah di Tiongkok mungkin, atau gimana? Oke, terima kasih Kak Ratu atas materinya ya, Masya Allah. Sangat menarik sekali ya. Silakan pada para peserta. Insya Allah ada kesempatan bagi 2 peserta untuk bertanya. Silakan bisa di kolom komentar ataupun bisa open mic langsung. Kalau yang mau di kolom peserta jangan lupa menuliskan namanya serta asalnya ya. Dan juga kalau yang mau langsung, oke langsung open mic saja. Silakan. Boleh dari peserta mungkin atau panitia yang justru kepo juga. Ya, silakan teman-teman. Ya, sebentar lagi ada kuis juga ya, ada kuis. Jadi siapkan juga untuk pasti yang memperhatikan dari tadi
Insya Allah pasti bisa ya untuk menjawab kuisnya. Oke, silakan. Mungkin ini Kak. Ya, ini Saya boleh Kak moderator. Oh iya boleh, silakan. Siapa? Perkenalkan nama. Ya, nama saya Ari Krismanda. Oh iya. Mahasiswa Pendidikan Fisika STKIP Al-Hikmah Surabaya. Halo Mas Ari.